Boy, boy. Boy, boy. Kamera satu gimana ya? Membaca pernyataan sikap dari masyarakat peduli Papua di Bali. Kamera tidak ada. Baterai mati tuh, baterai. Pakaiannya sudah HP saja. Sebab HP kamera bagus kan? Video. Sudah. Sudah video. 1, 2, 3. Pernyataan sikap Front Masyarakat Peduli Papua Bali menolak Otsus Jilid 2 dan menolak pemekaran. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa Papua Barat. Pemberian otonomi khusus pada Provinsi Papua dikarenakan adanya tuntutan kemerdekaan oleh rakyat Papua berdasarkan sejarah bangsa Papua. Tindakan kolonisasi Indonesia beserta tuannya imperialis telah sedang dan akan menghancurkan alam serta manusia Papua. Sejarah berdarah-darah pun tercatat sejak dikumandangkannya Trikora oleh Soekarno pada 19 Desember 1961. Setelah bangsa Papua Barat mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1 Desember 1961, berlanjut dengan Papua yang dianeksasi pada 1 Mei 1963, sejalan dengan pendudukan Indonesia secara paksa di atas tanah Papua melalui kekuatan-kekuatan militeristik demi memuluskan kepentingan Indonesia dan imperialis di atas tanah Papua. Setelah reformasi pada November 2001 melalui UU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua diundang-undangkan. Otsus Papua mempunyai banyak perbedaan yang penting dan mendasar dibandingkan dengan UU otonomi daerah yang berlaku untuk daerah-daerah lain. Undang-undang ini adalah kompromi politik antara Indonesia dan Papua. Otsus Papua adalah respon Indonesia atas tuntutan kemerdekaan rakyat Papua. Seperti yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia bahwa alasan pemberian status otonomi khusus adalah terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik. Otonomi khusus Papua sebuah upaya merespon gerakan dan aspirasi kemerdekaan Papua. Gerakan rakyat Papua ini berkaitan pada persoalan-persoalan mendasar seperti status politik bangsa Papua Barat yang direbut, sejarah bangsa Papua yang dimanipulasi, dihilangkan, yang diikuti berbagai pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat di atas seluruh tanah Papua sejak 1960-an guna melegitimasi keberadaan kolonial Indonesia di tanah Papua. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua yang berisikan 79 pasal merupakan alat penghancur alam dan manusia Papua. Dikarenakan pasca pemberlakuan Otsus pada masyarakat Papua secara umum tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya. Di era Otsus Papua kelihatannya seperti ada pembangunan di atas seluruh tanah Papua. Tetapi sesungguhnya yang terjadi ialah penghancuran hal fundamental secara terstruktur dan tersistematis dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, kebudayaan, lingkungan hidup, martabat, dan hak asasi manusia. 20 tahun berlalu pasca Otsus, tanpa adanya penyelesaian kasus-kasus HAM berat masa lalu, negara seolah
melakukan pembiaran terhadap pelanggar HAM. Tindakan pemeliharaan dan melindungi pelaku pelanggar HAM merupakan upaya melanggengkan kepentingan akses eksploitasi sumber daya alam dan menjaga eksistensi untuk mengkoloni Papua. Pelanggaran-pelanggaran HAM semakin bertambah dan terus bertambah bahkan setelah pemberlakuan OTSUS. Antara lain tragedi Wamena berdarah tahun 2000 dan 2003, Wasio berdarah 2001, Uncen berdarah 2006, Nabire berdarah 2012, Panai berdarah 2014. Operasi militer diduga telah berlangsung sejak tahun 2018 sampai sekarang. Operasi militer di Intan Jaya 2020 dan masih banyak lagi. Sejak Papua dianeksasi, negara kolonial Indonesia hanya melakukan hal brutal melalui pendekatan-pendekatan militeristik kepada rakyat Papua. Di samping itu, perampasan tanah-tanah adat semakin masif dan ancaman forestasi karena adanya perusahaan-perusahaan besar milik imperialisme. Militer Indonesia di bawah kontrol negara juga terus melakukan pelanggaran HAM, pembunuhan, pemerkosaan, pengejaran terhadap orang Papua dengan berbagai macam tuduhan. Aparat kepolisian dengan sangat brutal melakukan pemukulan, penangkapan, pemenjaraan hingga menghilangkan nyawa aktivis Papua. Jelang berakhirnya otonomi khusus Papua, Jakarta dan elit-elit Papua atau kapital birokrat malah secara pihak membuat keputusan untuk melanjutkan otonomi khusus Papua dengan membentuk pansus untuk merevisi UU OTSUS Papua guna melanjutkan OTSUS. Hal ini menimbulkan penolakan karena tidak sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang OTSUS Papua yang dimaksud berbunyi, usul perubahan atas undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sementara dalam implementasinya suara rakyat Papua dihiraukan. Menurut pandangan atau perspektif Papua, OTSUS telah gagal sebab kenyataan OTSUS bukanlah hal yang diinginkan rakyat Papua. Akar rumput dari seluruh tanah Papua yang menolak berkelanjutannya OTSUS terdiri dari 108 organisasi sipil politik telah bergabung dalam petisi rakyat Papua. Penandatanganan awal petisi penolakan OTSUS jilid 2 telah berkumpul sebanyak 654 sampai 561 suara. Suara penolakan ini merupakan keinginan murni rakyat Papua. Ini fakta yang tak boleh diabaikan. Jika menyinggung pembangunan, indikator pembangunan dan kemajuan di Papua haruslah merujuk kepada studi etnografi dan mengadaptasi pendekatan sosial budaya yang mengakui penduduk asli Papua sebagai kesatuan adat yang diarahkan dalam bentuk hak-hak adat, hak-hak wilayah, dan kebudayaan. Pembangunan ala NKRI termasuk kebijakan pemekaran atas nama pembangunan untuk kemajuan tidak sejalan dengan pemetaan kebudayaan di Papua. Kebijakan pemekaran di Papua bukanlah solusi untuk menyelesaikan persoalan Papua. Wacana pemekaran hanya akan menciptakan masalah baru, menciptakan perpecahan, dan semakin menyengsarakan rakyat Papua. Maka, untuk meluruskan sejarah bangsa Papua, mengakhiri segala bentuk kekerasan, dan merebut hak politik rakyat Papua, kami, masyarakat dari 7 wilayah adat Papua yang berada di Pulau Bali menyatakan sikap. 1. Menolak dengan tegas otonomi khusus Papua jilid 2. 2. Menolak pemekaran daerah otonomi baru di atas tanah Papua. 3. Mengutuk keras elit-elit politik Papua atau siapapun yang mengatasnamakan rakyat Papua untuk melanjutkan OTSUS jilid 2 dan pemekaran di atas tanah Papua. 4. Hentikan operasi-operasi militer di Dugama, di Intan Jaya, di Puncak Jaya, serta tarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. 5. Negara Indonesia bertanggung jawab atas rentetan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di atas seluruh tanah Papua sejak 1960-an hingga saat ini. 6. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa Papua Barat. Sekian pernyataan sikap ini kami buat atas perhatian dan dukungan semua pihak. Kami ucapkan terima kasih. Front Masyarakat Peduli Papua Barat.
Bali, Denpasar 8 Maret 2021. Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Terima kasih. Wah, wah, wah.